Saudara-saudari, selamat pagi. Marilah mendengarkan Renungan 5 menit. Hari ini Rabu tanggal 14 Juli 2021. Firman Tuhan tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, siapakah yang paling kita takuti sekarang? Apakah kita takut miskin? Apakah kita takut lapar? Apakah kita takut sakit? Apakah kita takut tua? Atau apakah kita takut mati? Ketakutan-ketakutan apa yang menghantui kita hari ini sehingga kita mengabaikan takut yang sesungguhnya, yaitu hormat, tunduk, dan taat kita kepada Tuhan Allah. Yesus mengingatkan para murid supaya murid-murid itu lebih takut, lebih hormat, lebih taat hanya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab hanya Tuhan yang mampu membunuh dan melemparkan kita ke dalam neraka akibat dosa-dosa atau akibat kejahatan-kejahatan kita. Maka seharusnya lah kita takut hanya kepada Tuhan. Sebab dunia ini bisa saja merusak atau membunuh tubuh kita, tetapi hanya Tuhan yang bisa melemparkan kita ke dalam api yang menyala-nyala, ke dalam neraka. Saudara-saudari, apakah ketakutan kita selama ini selalu terukur? Ada banyak orang yang terlalu takut atau ketakutannya berlebihan, atau dia takut tapi lebih besar dari imannya, dari harapannya, dari kasihnya, sehingga rasa takut itu yang mengendalikan hidupnya. Saudara-saudari, di tengah-tengah konteks yang membuat kita resah hari ini, biarlah kita semua tidak dibungkus dan dikendalikan oleh rasa takut yang berlebihan. Takut boleh, tetapi harus terukur. Takut boleh, tetapi jangan lebih besar dari iman kita. Ketenangan kita menghadapi sesuatu akan membuat kita berhasil, membuat kita sanggup melewatinya dan memenangkan keadaan-keadaan yang membuat kita tegang. Saudara-saudari, kiranya Tuhan memberkati kita semua, karena kita hormat, taat, dan takut hanya kepada Tuhan Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada kekuatan dunia ini, dan bukan kepada siapa-siapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang mengajar kami hari ini, agar kami lebih hormat, lebih takut, lebih taat hanya kepada Tuhan daripada yang lainnya. Peliharalah hidup kami dan jagalah kami hari ini ya Bapa. Di tengah-tengah penerapan PPKM di kota Medan, biarlah kami semua dipelihara oleh-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berseru. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya di masa PPKM darurat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.